Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua di channel kesayangan kita Ruas TV dalam rubrik pembinaan anak dan remaja. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa memberikan banyak dampak kebaikan untuk kita sekalian. Tema yang insya Allah kita akan bahas dalam kesempatan ini adalah menyangkut tentang bagaimana peran ayah di dalam pembinaan keluarganya. Dan di sini tema yang difokuskan adalah bagaimana sosok seorang ayah mampu menjadi teman akrab bagi anak-anaknya. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ayah adalah merupakan sosok yang sangat penting di dalam rumah tangga atau keluarga. Mengapa jamaah sekalian? Sebab sosok ayah bukan hanya mencari nafkah atau melindungi keluarganya ini dan bertanggung jawab menyangkut tentang rumah tangganya, tetapi juga rupanya sosok ayah juga adalah merupakan pembimbing, pembina, pengarah bagi keluarga, terutama untuk anak-anaknya. Selama ini jamaah sekalian, ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya sosok ayah hanya bertanggung jawab untuk mencari nafkah, bagaimana mencukupkan sandang, pangan, papan, bahkan sampai kepada pendidikan daripada anak-anaknya. Sementara ibu adalah merupakan sosok yang tinggal di rumah, bagaimana menjaga rumah ini dengan baik dan juga membina anak-anaknya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, rupanya hal ini perlu untuk kita luruskan, bahwasanya pembinaan terhadap anak itu juga merupakan tanggung jawab dari seorang ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bagaimana menyebutkan tentang peran orang tua, terutama ayah, di dalam pembinaan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarga atau memelihara diri dan keluarga dari asap api neraka, itulah sosok ayah jamaah sekalian. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk seorang ayah itu akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut tentang istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, disinilah perlu untuk kita memberikan gambaran bagaimanakah sebenarnya peran sosok ayah itu, terutama nantinya menjadi teman dan sahabat bagi anak-anaknya. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, rupanya peran ayah itu, mengapa peran ayah itu penting? Yang pertama adalah karena seorang ayah itu dapat membantu istrinya atau ibu daripada anak-anak ini untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Jadi di saat anak masih balita, ibu sering kesulitan membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Sehingga disinilah dibutuhkan peran seorang ayah atau peran seorang suami. Demikian pula pada saat anak-anak ini sudah mulai tumbuh kembang jamaah sekalian, sosok ayah juga adalah merupakan pendamping yang terbaik, bahkan sosok yang sangat utama bagi seorang ibu dalam pembinaan anak-anaknya.
Demikian pula ayah itu adalah merupakan sosok yang mampu mengajak anaknya bermain. Jadi anak-anak itu sebenarnya lebih senang bermain itu bersama dengan ayahnya daripada bersama dengan ibunya. Karena seorang ayah terkadang memberikan kebebasan, keluasan kepada anak-anaknya untuk bagaimana mereka berlari, memanjat, meloncat, dan lain sebagainya. Ini jamaah sekalian, makanya ayah itu sangat-sangat ditunggu kehadirannya, kedatangannya, ya, kepulangannya ke rumah oleh anak-anak. Kenapa? Karena bisa diajak untuk bercanda, bermain, dan seterusnya. Beda dengan sosok ibu. Sosok ibu terkadang itu penuh dengan aturan-aturan, penuh dengan penegasan-penegasan. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sementara seorang ayah jamaah sekalian itu mampu memberikan kehangatan kepada anak-anaknya, ya, terutama pada saat mereka itu bermain. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, demikian pula sosok ayah kenapa penting? Karena inilah sosok yang mampu mengajarkan konsep gender kepada anak-anaknya. Bagaimana seorang ayah mengajarkan bahwa kamu nak laki-laki, ya, diberikan contoh teladan oleh ayahnya dengan memakai songkok misalnya, memakai sarung pada saat mau sholat, ya. Sehingga anak sejak dini itu sudah mampu mengetahui saya sebenarnya apa, siapa, jenis kelamin saya itu apa, ya. Diajak atau diajar atau ditemani untuk berangkat ke masjid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia laki-laki, dia berada di saf laki-laki dengan memakai pakaian muslim jamaah sekalian. Demikian kalau juga anaknya perempuan misalnya, diantar ke masjid, didampingi ke masjid, kemudian memakai mukena dan berada di saf di belakang misalnya bersama dengan kaum muslimah, ibu-ibu, ya. Ini jamaah sekalian sangat berbahagia. Dia bisa mengajarkan itu semenjak kecil. Demikian pula dia bisa menjadi penegak aturan, ya, menyebabkan anak itu bisa disiplin di dalam hidupnya. Itulah sosok ayah. Selain itu jamaah sekalian, hebatnya peran ayah, itu ayah dianggap sebagai sosok penyedia rasa aman, baik secara fisik maupun secara emosional. Jadi sosok ayah itu penting bagi anak, ya, bisa menjadi penyedia rasa aman. Kalau di rumah ada ayah atau bapak jamaah sekalian, maka rumah itu serasa nyaman, serasa aman, karena ada sosok yang bertanggung jawab, ya. Kalau ada persoalan atau ada masalah, maka dialah yang maju ke depan, ya, untuk menyelesaikan atau bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan atau masalah tersebut. Demikian pula menyangkut tentang emosional. Hebatnya peran ayah jamaah sekalian adalah bagaimana cara seorang ayah memperlakukan anak itu akan mempengaruhi cara memperlakukan juga orang lain. Jadi ada istilah like father, like son, ya. Demikianlah bapaknya, demikian pula lah anaknya. Dan itu yang sangat kuat adalah dari sosok ayah. Demikian pula sudah kita sebutkan tadi penegak kedisiplinan. Jadi bagaimana mendisiplinkan anak itu? Itulah sosok ayah. Terkadang ibu pada saat ingin mendisiplinkan anaknya, ya, terkadang mulutnya saja yang keluar, mungkin ngomel atau cerewet, tetapi tidak berani untuk menghukum anaknya, tidak tega untuk memukul anaknya. Beda dengan ayah. Ayah itu terkadang cuma satu kali berucap, sambil matanya mungkin melotot jamaah sekalian, langsung berhenti anak itu dari melakukan hal-hal yang melanggar kedisiplinan. Misalnya begitu. Kenapa? Karena kedisiplinan ini membutuhkan sosok yang tegas. Kita tahu jamaah sekalian bahwa agar supaya anak itu bisa disiplin, atau diri kita ini bisa disiplin, itu minimal ada empat aturannya. Yang pertama adalah bagaimana aturan itu bisa jelas kita ungkapkan.
aturan bisa dimengerti, dipahami, atau minimal diketahui oleh orang-orang yang akan melaksanakan kedisiplinan itu. Maka aturannya harus jelas. Yang kedua, untuk menegakkan aturan itu supaya diikuti, maka yang kedua adalah butuh punishment atau hukuman manakala melanggar dari aturan-aturan tersebut. Dan disinilah peran sosok ayah itu. Sosok bapak jamaah sekalian itu kuat sekali di dalam menegakkan aturan itu, apatah lagi kalau dia melanggar, maka akan ada punishment-nya. Yang ketiga adalah reward, yakni penghargaan manakala ditaati aturan tersebut. Dan yang keempat, ini adalah merupakan unsur yang cukup penting dalam penegakan disiplin. Yang keempat adalah dibutuhkan konsistensi. Jadi bukan hanya sekedar komitmen, tetapi bagaimana bisa konsisten melaksanakan aturan tersebut. Dan sangat-sangat penjaga komitmen ini. Dan agar supaya bisa konsisten menjalankan itu, ya, secara terus-menerus sehingga bisa menjadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, disinilah dibutuhkan sosok ayah jamaah sekalian. Demikian pula, ya, ayah, ya, lebih berani mengajari anak-anak untuk hal-hal yang baru, hingga anak itu bisa berjiwa tangguh, bisa bersemangat dalam hidup. Dan jikalau ada masalah atau hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, maka anak tidak cepat putus asa, tetapi mereka akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya dan menjadi pribadi yang tangguh. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, jadi itu bagaimana peran dan hebatnya sosok ayah. Nah, kemudian di dalam pengasuhan anak-anaknya, ya, dalam keluarga itu, sosok ayah harus menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarganya. Karena dialah ini adalah merupakan pemimpin dan harusnya digugu dan ditiru. Sehingga seyogianya seorang ayah harus menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarganya. Bukan hanya untuk dirinya, istrinya, tetapi juga untuk anak-anaknya jamaah sekalian. Yang kedua, sosok ayah itu sangat-sangat bertanggung jawab untuk keluarganya, dan diharapkan seorang ayah itu terlibat di dalam pembinaannya serta hadir, ya, bukan seperti istilah yang sering kita dengarkan, istilah fatherless, ya, munculnya suatu kondisi di mana ketidakhadiran ayah di dalam kehidupan anak. Kenapa muncul fatherless ini? Hal ini disebabkan karena ayah sibuk kerja mencari nafkah, ya, membanting tulang mencari nafkah untuk mencukupkan tadi itu sandang, pangan, papan, bahkan sampai kepada pendidikan. Dia berangkat kerja sebelum anak-anaknya bangun dan pulang setelah anak-anaknya tidur, sehingga seakan-akan ketidakhadiran sosok ayah, ya, di dalam kehidupan anak yang menyebabkan mereka juga tumbuh kembang dalam posisi yang tidak semestinya jamaah sekalian. Nah, itu harus hadir di dalam tumbuh kembang daripada anak tersebut. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, coba kita lihat bagaimana Al-Quran menerangkan kepada kita sosok-sosok ayah dalam pembinaan anak-anaknya. Itu banyak sekali ayat dalam Quran menjelaskan bagaimana hubungan yang sangat intens antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Semisal Quran di surah Luqman itu jelas sekali tuh bagaimana Luqmanul Hakim, Luqman ini mendidik anaknya itu secara verbal, secara langsung di saat dia bertemu dengan anak-anaknya, ya. Kemudian sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau berinteraksi dengan anaknya dalam pembinaan tersebut. Walaupun jarak yang memisahkan mereka, tetapi pembinaan itu tetap jalan. Demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam, seorang anak dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Banyak sekali jamaah sekalian kisah-kisah dalam Al-Quran, ya, yang menerangkan bagaimana peran seorang ayah itu dan hadirnya sosok ayah dalam pembinaan tersebut. Maka di sini jamaah sekalian sangat berbahagia, kita mencoba untuk
menyebutkan apa-apa sajakah yang penting untuk dilakukan seorang ayah agar supaya sosok ayah bisa menjadi sahabat atau teman bagi anak-anaknya. Apatah lagi kalau anak itu sudah tumbuh, ya, remaja. Jemaah sekalian yang sangat berbahagia, yang pertama adalah, ya, bagaimana sosok ayah itu bisa hadir dalam kehidupan anak. Yang pertama adalah luangkanlah waktu bersamanya. Jadi bagaimana kita bisa meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita. Sesibuk apapun, ya, usahakan mungkin dalam sehari. Kalau tidak bisa sehari, mungkin dalam sepekan. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita meluangkannya untuk anak-anak kita. Karena sosok ayah ini sangat dibutuhkan untuk anak. Agar supaya mereka tahu tentang ketangguhan, tentang ketegasan, tentang ketegaran, tentang bagaimana menyikapi dan seterusnya jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Maka luangkanlah waktu minimal di 3 tempat. Yang pertama adalah menemani dia untuk bermain. Menemani dia untuk bermain. Anak-anak butuh seorang ayah. Bahkan anak-anak tadi sudah disebutkan lebih senang bermain dengan ayahnya daripada dengan ibunya. Karena kalau ibu itu banyak aturan, tapi kalau ayah mudah untuk improvisasi. Yang kedua adalah pada saat mereka makan, ya, menemani dia pada saat makan. Ini juga penting. Rasulullah itu, ya, mengajar, mendidik anak-anak kecil, ya, ada sementara makan di dekat beliau, di mana tangannya itu mengarah kemana-mana. Kenapa? Karena belum diajar, belum dididik, belum dituntun. Maka Rasulullah langsung mengajari anak tersebut. Beliau katakan, "Nak, ya gulam, wahai anak, kalau mau makan, nak, dahulukan atau mulailah dengan basmalah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, nak, dan ambillah yang dekat denganmu." Pelajaran ini diingat anak ini sampai dewasa. Ini jamaah sekalian. Jadi jangan biarkan kesempatan atau momen yang indah itu pada saat makan, kecuali dengan bagaimana memberikan edukasi kepada anak itu. Dan mudah untuk masuk ke dalam ruang hati dan pemikirannya. Kenapa? Karena pada saat makan, anak itu dalam posisi gembira, posisi senang. Katup ia di kepalanya itu terbuka, sehingga mudah dimasukkan edukasi kepada anak itu. Demikian pula jamaah sekalian pada saat di kendaraan. Jadi mendidik anak di kendaraan ini adalah merupakan waktu yang sangat penting. Jadi di saat kita mengantar anak kita dari rumah ke sekolah atau menjemputnya, ini kesempatan kita untuk memberikan edukasi. Bangga anak itu. Kenapa? Karena yang menjemputnya di sekolah adalah orang tuanya. Atau yang mengantarkannya ke sekolah itu adalah orang tuanya, yakni seorang ayah. Begitu bangga jamaah sekalian. Ya, salah satu di antara penyebab anak terkadang minder di sekolahnya karena terkadang yang menjemputnya itu ya macam-macam. Tetapi kalau sosok ayah yang menjemputnya begitu gembiranya, dan ini adalah merupakan makanan rohani untuk anak-anak kita. Sedapat mungkin hadirlah di 3 momen atau kondisi ini. Yang berikutnya jamaah sekalian, yang berikutnya adalah ucapkanlah senantiasa kata-kata positif kepada anak. Ya, kita tahulah sosok ayah karena sibuk, penat, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan berbagai macam stres, ya, berbagai macam hal yang tidak diinginkan, sehingga pada saat pulang ke rumah sudah capek, letih, lesu, stres pula karena adanya tekanan di kantor atau di tempat kerjanya. Jamaah sekalian, kemudian tiba-tiba datang anak langsung ingin memeluknya. Kenapa? Karena kangen, karena ingin bermain bersama. Maka kalau mampu ya seorang ayah menahan dirinya untuk memberikan kesempatan anak merasakan kehangatan pertemuan tersebut, maka ini adalah merupakan sesuatu hal yang luar biasa jamaah sekalian. Tidak butuh lama sebenarnya, butuh mungkin 2, 3, sampai 5 menit. Bagaimana kita mampu untuk bermuka ceria di hadapan anak, senyum kepadanya walaupun dalam kondisi yang penat jamaah sekalian. Ditambah lagi pada saat anak itu berterus terang
memperlihatkan apa hasil yang dia dapatkan di sekolah, apa hasil yang dia dapatkan, ataukah mungkin dia bermain-main dengan temannya di luar, tiba-tiba pulang mungkin ada keberhasilan yang dia ingin sharekan, dia ingin sampaikan kepada orang tua. Disinilah kesempatan untuk kita memberikan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik jamaah sekalian, semisal pujian, dukungan kepadanya, ya. Kemudian yang berikutnya, dalam hal ini juga menyangkut tentang kata-kata positif, usahakanlah agar supaya kita hadir dalam pembinaan anak-anak kita. Dan untuk melembutkan hatinya, maka biasakanlah jamaah sekalian untuk mengucapkan ya minimal ini 4 kata ajaib. Ya, jadi ini yang biasa sering diajarkan ya, baik di sekolah, di rumah, untuk guru, untuk orang tua, ya, atau siapapun dia jamaah sekalian. Minimal ada 4 kata-kata ajaib yang seyogianya kita ucapkan. Apa itu? Kata-kata minta tolong. Ya. Jadi jangan kita langsung menyuruh anak itu. Tetapi bagaimana kita memulainya dengan kata-kata minta tolong. Maka dengan mudahlah anak itu melaksanakan apa yang kita suruhkan kepadanya. Atau apa yang kita perintahkan. Kenapa? Karena kita dahulukan dengan kata-kata minta tolong. Bisa minta tolong nak, ambil sampah tak? Itu kan, itu kata-kata penghormatan itu, minta tolong. Dan biasanya orang yang diminta tolong, itu tidak ada jalan lain kecuali akan menolongnya. Kenapa? Karena itulah sifat dasar manusia, suka menolong. Tetapi itu tadi, dahulukanlah dengan ucapan, perkataan yang baik, yakni minta tolong. Yang menjadi kendala hari ini jamaah sekalian, ya, karena kita biasanya, makanya ini kadang keras hati anak, karena terkadang kita langsung menyuruh, sampah, misalnya begitu. Nah, ambilkan air, tanpa ada kata-kata minta tolong. Sehingga anak merasa bahwa, waduh, kok saya lagi. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi hadirlah dalam pembinaan anak, terutama kita jagalah ucapan-ucapan yang keluar daripada lisan kita. Jadi minta tolong. Kemudian jangan sungkan-sungkan mengucapkan kata-kata terima kasih pada saat kita telah ditolong dan seterusnya. Kemudian minta maaf. Tidak apa-apa kita ucapkan kata-kata maaf, permintaan maaf jikalau ada kesalahan atau kehilapan yang kita lakukan. Demikian pula kata-kata permisi. Nah, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ini kita coba sebutkan lagi. Hindari 12 gaya populer yang terkadang bisa merusak anak kita. Dan ini terkadang diungkapkan oleh seorang ayah yang perlu untuk dihindari lah. Seperti memerintah, ya, memerintah sesuatu tanpa didahului dengan kata-kata minta tolong. Atau meremehkan, ya, membandingkan, melabeling dengan ungkapan-ungkapan yang negatif, mengancam, menyindir, menyalahkan, membohongi, ya, mendikte, mengkritik, atau menghibur dengan cara membohonginya, atau membahas ulang kesalahan-kesalahan anak tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kalau kita ingin anak kita menjadi sahabat kita, teman kita jamaah sekalian, sehingga dia mudah curhat, mudah menyampaikan apa-apa yang menjadi persoalan-persoalannya, maka yang berikutnya adalah sentuhlah anak kita. Sentuhan-sentuhan fisik, baik secara verbal maupun non-verbal jamaah sekalian. Verbal maksudnya adalah dengan ucapan-ucapan, pujian, dorongan, komentar-komentar positif, serta ungkapan-ungkapan kekaguman, ya, manakala anak tersebut melakukan hal-hal yang sesuai, sehingga anak tahu, oh, kalau saya melakukan ini ada apresiasinya, tidak didiamkan saja. Ya mas sekalian, kalau demikian pula kebalikannya, kalau dia melakukan kesalahan, mungkin ada ucapan-ucapan dari lisan kita yang menyebutkan bahwasanya itu keliru nak, itu salah nak, sehingga semenjak kecil anak sudah tahu yang mana perbuatan yang harus saya lakukan dan yang mana perbuatan yang tidak boleh saya lakukan atau saya hindarkan dalam kehidupan saya. Jadi ungkapan-ungkapan pujian, dorongan, pokoknya semuanya yang bernada positif jamaah sekalian, sehingga anak-anak tumbuh kembang
dengan hal-hal yang positif. Adapun juga dengan cara nonverbal, tidak langsung dengan ungkapan kata-kata, tetapi dengan gestur tubuh kita. Misalnya, tepukan bahu. Anak juga bangga itu ditepuk bahunya oleh ayahnya. Bagus nak, kamu hebat. Atau dengan acungan jempol, ya, usapan kepala, senyum, tatapan mata, ya, kedipan, ekspresi wajah, ya, acungan jempol. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Apatah lagi manakala anak itu melakukan sesuatu dan kita mampu melihat atau kita melihat bagaimana anak itu melakukan kebaikan, maka tangkap basalah kebaikan itu dan kemudian langsung berikan komentar akan itu semuanya. Nah, ini jamaah sekalian, kita saja orang dewasa terkadang kalau kita menuliskan sesuatu atau kita mengetik misalnya di media sosial, ya, kata-kata yang indah atau postingan foto dan lain sebagainya, tetapi coba kalau tidak ada yang komentar atau tidak ada minimal like, ya, acungan jempol, maka boleh jadi kita posting pagi-pagi, siangnya sudah kita take down jamaah sekalian, kita turunkan. Kenapa? Karena tidak ada yang komen, ya. Ini saja artinya apa? Manusia itu secara manusiawi itu menginginkan komentar, menginginkan ada respon gitu. Demikian pula anak-anak kita jamaah sekalian. Maka hadirlah di dalam kondisi itu. Anak bangun, alhamdulillah tepat waktu, bagus nak, ya. Berikan dengan tatapan yang baik jamaah sekalian. Anak pulang ke sekolah misalnya, memperlihatkan tugasnya yang ada atau nilai-nilainya. Ya, walaupun nilainya rendah, tapi kita berikan motivasi. Ayo nak, pastilah bisa. Namanya belajar kan dari tidak tahu menjadi tahu. Namun terkadang kebalikannya jamaah sekalian. Makanya anak kadang menjauh dari kita. Kenapa? Pada saat anak jujur menyampaikan, ayah, saya dapat 2 matematika, seakan-akan dunia sudah kiamat besok jamaah sekalian. Langsung kita mengatakan, memang kok tidak ada harapan di masa depan. Padahal masih panjang kehidupannya, masih jauh jamaah sekalian, ya. Kenapa harus kita hancurkan itu semuanya dengan ungkapan-ungkapan yang tidak produktif untuk anak-anak kita? Berilah semangat, ya. Berilah motivasi untuk mereka. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ini sosok ayah, ya. Jadilah pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik, antusias, serta merespon dengan penuh kesungguhan. Nah, ada yang indah jamaah sekalian dalam Al-Quran. Nanti bisa dibuka, ya, di surah Yusuf, ya. Itu disebutkan bagaimana sosok ayah, ya, bagaimana sosok ayah di dalam merespon ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh anaknya. Dikisahkanlah, ya, di dalam Al-Quran jamaah sekalian, isqala Yusufu li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Ayahnya ini adalah Nabi Yakub. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Bagaimana seorang anak bisa terbuka menyampaikan rasa gundahnya, masalahnya, ya, pengalamannya, walaupun dalam mimpi. Ini kan tidak sembarang harus dia ungkapkan itu, karena tidak semua orang mau mempercayai mimpi sedahsyat ini. Tapi kenapa Yusuf kecil mau untuk menyampaikan itu kepada ayahnya? Karena memang sudah disituasikan kondisi rumah tangga ini, kehangatan itu. Ada keinginan untuk mau mendengarkan, dan itu panjang prosesnya. Makanya dia sampaikan langsung. Nah, bagaimana respon daripada ayahnya ini, yakni Nabi Yakub, itu tidak langsung menyalahkan dan tidak langsung juga membenarkan, tetapi didengarkan dengan baik, antusias, dan responnya adalah, coba, apa kata ayahnya? Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan kepada saudaramu itu mimpimu itu, maka mereka boleh jadi bisa membuat makar atau membinasakanmu. Jadi itu yang beliau lakukan. Jadi tetap direspon, tapi responnya itu tidak menyalahkan atau tidak juga langsung membenarkan apa yang diucapkan itu.
Makanya Yusuf ini mau untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan. Coba kalau sekarang ini anak-anak kita, ya, tiba-tiba bangun tidur langsung mendekati ayahnya, ayah, tadi malam saya mimpi, ya, ada 11 bintang, bulan, matahari sujud kepadaku. Mungkin respon kita tidak sama dengan Nabi Yakub. Langsung kita katakan, itu Mina kalau tiap hari main Free Fire, ya, main game, makanya sampai merasuk ke otakmu itu. Sampai mimpi pun kamu dengan itu semuanya. Jadi bagaimana caranya anak bisa berterus terang kepada orang tuanya? Kenapa? Karena langsung di-cut pada saat itu. Seakan-akan itu adalah merupakan kesalahan yang sangat besar. Jemaah sekalian yang sangat berbahagia, mari kita antusiaslah, ya, mendengarkan dengan baik setiap keluh kesah anak kita. Apalagi kalau anak kita sudah beranjak remaja, begitu banyak persoalan-persoalan yang dia hadapi di luar. Apakah bulian temannya, cacian daripada gurunya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu begitu banyak hal-hal yang boleh jadi menjadi tekanan-tekanan di dalam hidup anak kita. Maka kalau ada penyaluran, ya, untuk bisa disampaikan itu semuanya, maka itu bisa melegakan kehidupannya. Dan disinilah sebenarnya peran seorang ayah itu. Bagaimana bisa menjadi sosok untuk bisa dicurhati, untuk bisa disampaikan ungkapan-ungkapan atau peristiwa-peristiwa jamaah sekalian yang dia hadapi atau yang dia alami. Cukup kita mendengarkan saja, sudah satu kesyukuran untuk anak-anak tersebut. Apalagi kalau kita merespon dengan positif. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, berdialoglah dengan anak kita. Bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail jamaah sekalian. Berdialoglah dengannya. Dan ini juga yang terkadang hilang di dalam rumah tangga kita ini. Karena kesibukan dan media-media yang ada ditambah dengan gadget sehingga asik dengan media-media tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah jadilah contoh teladan bagi anak-anak kita, dan demikian pula yang terakhir adalah bagaimana kita mendoakan mereka, doakan dengan kebaikan-kebaikan. Inilah mungkin para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, hal-hal yang penting untuk kita sampaikan menyangkut tentang bagaimana peran seorang ayah dan bagaimana cara agar supaya ayah itu mampu untuk menjadi sosok teman dan sahabat bagi anak-anaknya. Semoga bermanfaat jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.